Salam. Ini kita jumpa lagi di seri penginjilan. Sekarang kita masuk ke materi lahir baru, kelahiran baru, newborn, macam-macam istilahnya. Dari regeneration, newborn, born from above, lahir dari atas. Kenapa dikatakan lahir dari atas? Karena selalu dihubungkan dengan lahir dari Allah. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi maka dikatakan dari atas. Terus kalau diselidiki bahasa Yunaninya juga bisa dilahirkan kembali, itu bisa diterjemahkan dilahirkan dari atas, ya, kelahiran kembali. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang dosa, Injil, pertobatan. Kelahiran kembali ini adalah suatu peristiwa seketika yang mengawali segalanya, asal mula dari segalanya. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan manusia, ya, itu akan dimulai dengan peristiwa lahir baru, kelahiran kembali. Jadi itu yang mengawali segalanya. Kemudian ada Injil, berita Injil. Terus ada berita Injil, pasti ada berita dosa, tentang dosa. Setelah itu pertobatan. Ya, pertobatan ya pasti bertobat dari dosa, dari kehidupan yang lama. Lalu percaya Injil. Nah, kemarin yang dosa, Injil, pertobatan kita sudah belajar, ya, sudah saya bikinkan videonya. Sekarang kita tiba di sesi kelahiran kembali. Jadi kelahiran kembali ini, keselamatan itu saya selalu bilang bahwa itu adalah sepenuhnya pekerjaan Allah, ya, dari awal sampai akhir. Itu sepenuhnya pekerjaan Allah. Kita nggak ada sumbang sih sedikit pun, ya. Kita ini hanya melihat, belajar firman Tuhan. Kita hanya tahu tanggung jawab kita melalui firman Tuhan. Ya, kita berusaha untuk bertanggung jawab. Tapi kalau kita lihat di firman Tuhan, semua tanggung jawab kita itu juga Tuhan yang mengerjakannya dalam kita. Gitu. Jadi di ayat apa itu? Kerjakanlah keselamatanmu. Nah, bentar saya carikan ayatnya. Filipi 2 ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat 13 dikatakan, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Jadi ayat 12 itu mengisahkan tentang tanggung jawab kita, ya, perintah untuk kita melakukan tanggung jawab kita, mengerjakan keselamatan, kehidupan kekristenan kita setelah kita diselamatkan. Ayat 13 dikatakan bahwa Allah yang mengerjakan semuanya di dalam kita, gitu ya. Jadi
Alkitab, kekristenan, walaupun semuanya dikerjakan Tuhan, tapi dari sudut pandang kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita tahu. Kita harus punya hasrat, punya keinginan untuk bertanggung jawab. Nah, keinginan kita itu Tuhan yang taruh di dalam kita, gitu. Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melakukan itu. Ya, itu nanti mungkin di khotbah yang lain detailnya. Kembali ke kelahiran baru, kalau kita mau ngomongin kelahiran baru, kelahiran kembali, pasti kita kutip dari Yohanes 3 ya. Yohanes 3 itu kisah tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Yohanes 3:3, Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Jadi di ayat 4 ini Nikodemus rada bingung. Mungkin karena dia kan orang Yahudi, ya, pemimpin agama Yahudi. Sedangkan ada tradisi di Yahudi kalau seseorang dari Gentiles, ya, dari orang luar Yahudi, kalau dia mau diyahudikan, dijadikan agama Yudaisme, mereka tuh dibaptis. Nah, baptisan itu dianggap mereka tuh sebagai orang yang baru dilahirkan, gitu loh. Tapi kan itu untuk orang yang di luar Yahudi. Sedangkan Nikodemus ini kan dia orang Yahudi. Dan Yesus ngomong, jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah dan tidak dapat masuk kerajaan Allah. Kalau nggak melihat, ya nggak mungkin masuk, gitu. Nah, makanya Nikodemus rada bingung loh. Yesus ngomong sama saya kan orang Yahudi, kok saya harus dilahirkan kembali? Nah, makanya kebingungan itu dia mengakibatkan dia bertanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Sedangkan yang Yesus maksud ini bukan kisah lahiriah atau kisah jasmani, tapi suatu peristiwa rohani, ya. Jadi hanya dengan lahir baru atau kelahiran kembali, seseorang dapat masuk kerajaan Allah. Kalau di kemarin di seri Injil, saya ada bilang bahwa kalau kita nggak ketemu dengan Yesus di pintu surga nanti, kita nggak bakal bisa masuk dalam surga karena kita berlindung di balik kebenaran Yesus. Sedangkan di sini dikatakan, "Aku berkata kepada sesungguhnya seorang tidak dilahirkan dari air dan roh tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ini bukan suatu kontradiksi, karena ya kelahiran kembali itu ya sudah mencakup dibenarkannya kita di hadapan Bapa dengan berlindung di balik kebenaran Yesus. Jadi semua itu sepaket, ya. Nah, tadi saya bilang bahwa kelahiran kembali itu adalah peristiwa yang seketika. Jadi apa peristiwa seketika itu? Apa yang dikerjakan oleh Tuhan, ya. Nanti kita akan belajar dari Yeskiel 36. Di situ dikatakan bahwa Yeskiel 36 ayat 26 kalau nggak salah. Ya, ayat 26. "Kamu akan kuberikan hati yang baru." Ya, jadi ketika kita dilahirkan kembali, pusat dari kita sebagai manusia itu hati kita itu diganti dengan yang baru dan
diberikan roh Tuhan diam dalam hati kita. Jadi itu peristiwa seketika ya. Makanya ketika pusatnya diganti, dulu manusia yang dilahirkan dalam keadaan mati rohaninya, yang gak bisa menerima hal-hal rohani, gak bisa mengenal Tuhan, gak bisa datang kepada Tuhan karena rohaninya mati, benci karena mereka gak bisa datang kepada Tuhan karena mereka membenci Allah. Nah, pusat dari manusia itu, hatinya itu harus diganti terlebih dahulu dengan yang baru, diberikan roh Tuhan, baru segalanya mendapat pembaharuan, berubah gitu. Ya, nanti perubahan-perubahannya kita akan belajar dari Yeskiel 36. Ya, kita uji nanti diri kita masing-masing. Saya juga termasuk. Setiap hari saya selalu menguji apakah Tuhan sudah bekerja di dalam saya, apa saja yang dikerjakan. Nah, nanti ada di Yeskiel 36 dari ayat 22 sampai 27, 28, 29 mungkin. Ya. Dan kamu akan diam sampai ayat 28 lah mungkin. Ya, nanti kita akan belajar apa saja sih yang dikerjakan Tuhan. Ya enggak cuma dari Yeskiel 36, perjanjian baru pun banyak ya, yang bisa dipelajari tentang tanda-tanda dari orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah diselamatkan. Kembali ke Yohanes 3 ya, ayat 8 dikatakan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Jadi karena keselamatan adalah pekerjaan Tuhan sepenuhnya ya, di sini dia diilustrasikan dengan angin bertiup kemana ia mau. Jadi kita nggak bisa lihat, kita hanya bisa melihat perubahan seorang itu. Mungkin kita nggak tahu Tuhan arahnya kemana, siapa yang mau dia lahir barukan, siapa yang dipilih, itu kita nggak tahu. Jadi itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan gitu. Jadi makanya kenapa saya bilang keselamatan itu dari awal sampai akhir pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan melahir barukan seorang, ada unsur Injil, penginjilan, dosa, pertobatan, percaya Injil. Kemarin kita sudah belajar Markus 1 ayat 15. Dan konfirmasi dari Tuhan sendiri. Bukan konfirmasi dari pendeta, penginjil, gembala, atau kakak rohani atau apa. Bukan. Konfirmasi itu harus dari Tuhan, karena keselamatan itu semuanya pekerjaan Allah ya. Harus melalui Roh Kudusnya lah. Ketika dia menaruh rohnya dalam kita, Roh Kudus itu bisa berbicara ya, anakku, dosamu sudah kuampuni, kau sudah kuselamatkan, jangan berbuat dosa lagi. Atau Tuhan Yesus sendiri yang bicara di telinga kita. Kemarin kita sudah belajar tentang pertobatan, Anda tinggal buka videonya ya. Jadi harus ada konfirmasi dari Tuhan. Iman itu harus ada konfirmasi dari Tuhan ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita membaca firman Kristus, itu harus ada konfirmasi dari Tuhan yang menandakan bahwa firman itu tercatat menjadi fakta di hati kita, menjadi kita pegang, karena ada konfirmasi dari Tuhan sendiri. Itu menjadi iman yang teguh, yang solid ya.
Hmm, ya di di ayat 5 dikatakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya, air dan roh, ini sebenarnya bisa diartikan air yaitu roh. Jadi air itu melambangkan Roh Kudus, ya. Karena kata dan ini dalam teks Yunani memakai kata kai. Kai itu bisa diartikan yaitu. Jadi kalau teks Indonesia memakai kata dan, ini bisa diartikan yaitu. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air yaitu roh, ya, bukan baptisan. Ini nggak menunjuk pada baptisan air, ya. Baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan bukan pekerjaan Allah, itu pekerjaan manusia, ya. Karena banyak yang mengajarkan baptisan menyelamatkan. Jadi orang yang sudah dibaptis, sekali dia dibaptis, walaupun dia hidup dalam dosa, walaupun dia sudah jadi rampok, maling atau apapun, karena dia sudah dibaptis dia tetap selamat. Enggak, itu ajaran yang salah. Baptisan tidak menyelamatkan, ya. Dan air di sini bukan menunjuk pada baptisan air. Jadi kelahiran baru sepenuhnya adalah pekerjaan Allah, ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yohanes 3 ayat 6. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Daging di sini tentu saja menunjuk pada hal-hal yang negatif, yaitu dosa, ya. Daging menunjuk pada sesuatu dari diri kita yang tidak ditebus oleh Tuhan, ya. Kedagingan kita ini nggak pernah ditebus oleh Tuhan. Jadi yang ditebus itu jiwa kita, ya. Jiwa atau roh kita yang ditebus. Daging di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Daging nggak berguna. Roh yang memberi hidup, ya. Daging tidak pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Roh yang memberi hidup, daging tidak berguna. Jadi ini menunjuk pada hal yang negatif, dosa. Nanti di Yeskiel 36 kita juga akan menunjuk pada daging. Di Yohanes 1 ayat 14 daging, kita ada ketemu dengan kata daging, dan itu menunjuk pada hal yang positif, bukan pada dosa. Nanti di Yeskiel 36 ayat 26, kalau kita lihat di teks Inggris, ya, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Itu kalau teks Indonesia. Kalau teks Inggris, dan kuberikan kepadamu the heart flesh, hati yang terbuat dari daging. Tentunya di sini dagingnya positif, ya, kebalikan. Ini suatu kebalikan dari hati yang keras, hati yang terbuat dari batu, digantikan dengan hati yang terbuat dari daging, hati yang lunak. Nanti kita akan belajar mungkin di seri selanjutnya, kita akan belajar dari Yeskiel 36, ya. Jadi keselamatan adalah sepenuhnya pekerjaan Tuhan. Ketika Tuhan melahirbarukan seseorang, dia menyelamatkan seseorang dengan ketaatannya, dengan kematiannya dan kebangkitannya. Dia menyelamatkan kita, orang-orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Dia melahirbarukan. Di situ ada peristiwa penginjilan. Kita dibukakan hati kita yang dulu condong pada dosa, mati rohaninya, membenci Tuhan. Hati kita diganti dengan yang baru. Kita membenci dosa, bertobat. Ada peristiwa pertobatan. Gak mungkin ada keselamatan tanpa pertobatan.
peristiwa pertobatan, percaya pada Injil, ya. Markus 1 ayat 15, bertobatlah dan percayalah pada Injil atau Yesus. Jadi kalau Anda baru sampai di peristiwa pertobatan, percuma, itu sama seperti agama-agama lain juga bertobat. Nah, kalau Anda sudah sampai saat peristiwa pertobatan, Anda kurang satu step lagi, yaitu percaya kepada Injil atau Yesus, maka kamu akan diselamatkan, ya. Dan keselamatan itu harus ada confirm. Ingat, harus ada confirm dari Tuhan itu sendiri, dari Roh Kudus. Yang ketika Anda dilahirbarukan, Anda dikasih Roh Kudus. Roh Kudus itu harus memberi confirm kepada kita bahwa kita sudah diampuni, kita sudah diselamatkan. Dari situ, karena pusatnya sudah diganti, kita akan menunjukkan perubahan yang bisa dilihat orang, ya. Besok kita akan belajar dari Yesaya 36, semua bisa dilihat orang, semua pekerjaan Tuhan. Kita akan terus bertobat, terus percaya, semuanya itu Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Kita nggak ada sumbang siapa-apa, semuanya Tuhan yang mengerjakan. Masalah tanggung jawab tadi saya sudah jelaskan di awal. Ya, memang akan bertentangan dengan logika Anda, ya. Karena manusia pasti akan menolak kasih karunia. Dan ketika Anda menolak, hati-hati, ya. Ketika Anda menolak kasih karunia, itu Anda mengeluarkan buah dari orang yang belum dilahirkan kembali, ya. Pada dasarnya manusia yang mati rohani pasti akan menolak kasih karunia. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke, ini sudah menit ke-22. Kita akan jumpa di seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.